Melinda kan tidak ingin ada mediasi. Ini apa Pak? Nggak ada masalah. Dalam artian begini, proses hukum ini kan tetap akan berjalan, ya kan? Kita ikutin proses hukumnya. Kalau memang dari Ibu V sudah menyatakan tidak ada perdamaian, kita akan fokus di proses penegakan hukumnya. Tetapi sekali lagi, perkara rumah tangga bisa dilakukan perdamaian kapanpun. Tetapi karena tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi upaya perdamaian atau mediasi, maka kami akan fokus dalam proses penegakan hukumnya. Dan buat kami nggak ada masalah. Yang pertama, sudah terkonfirmasi bahwa hidungnya tidak patah. Itu sudah terkonfirmasi. Ya. Yang kedua, mengenai darah, kalaupun itu memang adalah darah Ibu V, kita akan buktikan nanti. Karena apa? Menurut ahli THT yang saya sudah berkonsultasi, hidung itu bisa berdarah atau mimisan karena pertama stres, kedua ada gesekan dari tangan, yang ketiga kesenggol. Nah, kita nanti akan lihat nih, kenapa darah itu bisa mengalir, ya kan? Begitu loh. Karena kalau dari Pak Ferry sendiri tidak ada pemukulan, tidak ada penganiayaan. Soal itu aku ini Kak, nggak ingin komentar apa-apa lagi ya. Kak, sebelumnya tahu mau berdamai. Gimana Vera? Belum tahu aku. Tapi kalau soal itu Kak, aku nggak ingin komentar apa-apa lagi. Alhamdulillah Mama udah mendingan. Vera, ini kan lo selalu pasang badan nih untuk case-case dari Mama, gimana nih Vera? Iya, yang pasti aku akan terus doain Mama, support Mama. Cuman kalau soal ini jujur aku nggak mau terlalu komentar lebih banyak lagi, biar ini berjalan aja prosesnya. Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Bang Imam sudah melakukan pendaftaran ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Surat kuasa. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Oh iya, mau. Itu nanti kita buktikan di sidang perceraian, kita buktikan. Nggak di sini kita jawab, kita buktikan. Mas Ferry terima nih siap di gugat cerai sama Nggak masalah. kemarin kesini gimana? Kemarin gimana? Udah siap ya? Udah siap. Oh, udah siap. Jadi kabar gembiranya dari Mas Ferry, dia siap ya. Dia siap bercerai. Nah, gitu. Tapi tidak memutus silaturahmi kan? Tidak. Nah, jadi Sudah pasrah, artinya seperti apa Mbak ungkapannya waktu itu? Pasrah dalam keadaan ini. Pasrah dalam arti mengikuti alurnya saja harus kemana gitu. Jadi dia nggak yang mencoba untuk selalu defense atau apa, ya berharap dari pihak Venanya sendiri mengingat segala kebaikan yang sudah Ferry lakukan selama ini. Soal gugatan cerainya Pak, itu diajukan sebelum sidang Mas Ferry atau setelahnya nanti? Sebenarnya udah disiapin. Sudah disiapin, tapi kan draft itu kan kita harus baca dulu. Dan memang saya tuh terakhir ini memang untuk fokus, kadang-kadang fokus saya suka nggak terlalu kayak dulu ya. Dulu kan saya dalam satu waktu saya bisa fokus terhadap 2 pekerjaan, 3 pekerjaan. Dan ini suara saya juga baru ada. Kemarin tuh kan terlalu nangis kebanyakan. Itu juga saya juga sakit kan, ngomong sakit gitu. Karena lebih ke hati sih. Ya gimana ya? Saya nggak tahu sakitnya yang mana duluan, antara sakit hatinya saya, sakit ininya saya, lemesnya saya, karena kan ada beberapa tahapan. Jadi pada saat saya selamat itu mungkin adrenalin apa tuh namanya? Adrenalin saya begitu besar sehingga saya masih bisa bikin BAP sendiri, masih bisa nginget. Tapi setelah 2 hari udah traumanya keluar. Jadi ada tahapan ini.
Makanya sekarang itu selama sesi atau asesmen psikologi kan saya sampai 3-4 jam. Berita hari ini, alasan Perry Irawan ceraikan Vena Melinda merasa harkat dan martabat dijatuhkan. Kuasa hukum Perry Irawan, Khairul Imam, mengungkapkan alasan kliennya melayangkan permohonan cerai terhadap Vena Melinda. Alasan cerai yang diungkapkan Imam ini juga tertera dalam berkas permohonan cerai Perry Irawan terhadap Vena Melinda. Ia di dalam permohonan cerai talaknya itu adalah termohon Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Perry Irawan selaku suami. Tutur Imam dalam jumpa pers di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 7 Februari 2023. Menurut Imam, sepanjang hampir 1 tahun membangun rumah tangga, Perry Irawan sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dari Vena Melinda. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian, tetapi yang kita dengar sekarang digiring opini seakan-akan Mas Perry tidak menjalankan sebagai suami. Mas Perry dibilang cuma numpang hidup doang dengan kata-kata yang tidak enak, ujar Imam. Adapun Perry Irawan resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Vena Melinda pada Selasa 7 Februari 2023. Permohonan tersebut diajukan tim kuasa hukum Perry Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan berkas yang diterima Kompas.com, permohonan cerai tersebut terdaftar dengan nomor perkara PA JS 07 022 023 WKX. Sebelumnya, Vena Melinda melaporkan Perry Irawan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke Polres Kediri Kota pada Januari 2023. Kini, Perry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT dan tengah menjalani masa tahanan di Rutan Polda Jawa Timur. Sementara itu, di lain sisi diberitakan, Perry Irawan sebelumnya sering meminta damai pada Vena Melinda atas kasus KDRT yang menjeratnya. Vena Melinda pun bersikukuh untuk menceraikan Perry Irawan karena sudah tidak tahan dengan sikap suaminya tersebut. Namun, kini malah Perry Irawan yang terlebih dahulu mendaftarkan talak cerainya. Untuk itu, kuasa hukum Perry Irawan, yakni Sunan Kalijaga, diduga menyinggung Hotman Paris yang dinilai terlalu banyak ngomong. Makanya, gunakan jasa advokat yang masih junior, masih muda. Gesit ya, nggak pakai ngomong-ngomong dulu, mau masukin gugatan, ujar Sunan Kalijaga, dikutip dari suara.com Selasa 7 Februari 2023. Selain itu, Sunan Kalijaga pun sudah tidak sabar untuk mengungkap fakta-fakta membuktikan semua yang dituduhkan pada Perry Irawan itu tidak benar. Saya sudah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, sekaligus membantah tuduhan-tuduhan keji tentang seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT, dan lain-lain. Lanjut Sunan Kalijaga.